Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul paragraf. Saya Rahmatul Ulia selaku moderator akan menjelaskan sedikit teori pertama dan teori-teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang bernama Hilfan Nazah, Hasmidah, dan Zamratul Nazira. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pertama tentang apa itu paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Ada juga yang mengatakan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan unit buah pikiran untuk mendukung pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan menurut Kasih dan Wiyanto. Ada beberapa pengertian paragraf lainnya, yaitu paragraf adalah sebuah bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris bab dan kalimat yang berbentuk paragraf atau alinea harus memperhatikan kesatuan pikiran. Sementara itu, menurut Ngadianto, syarat sebuah paragraf itu adalah kepaduan. Untuk mencapai kepaduan, langkah-langkah yang ditempuh adalah kemampuan merangkai kalimat sehingga pertalian secara logis dan padu. Oleh karena itu, digunakan kata penghubung pada setiap paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang diletakkan pada akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Kemudian, ada juga pengertian-pengertian paragraf sebagai berikut. Bagaimana yang dijelaskan adalah paragraf adalah kelompok kalimat yang sangat berhubungan dan bersama-sama menjelaskan unit buah pikiran untuk mendukung pikiran yang lebih besar. Paragraf juga merupakan bentuk karangan yang hanya terdiri dari beberapa kalimat serta di dalamnya mengungkapkan suatu informasi dengan kalimat utama atau pokok pikiran sebagai pengendalian dan kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtun sehingga membentuk sebuah karangan yang mengandung satu ide pokok yang menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian PPT tentang ciri-ciri paragraf, fungsi-fungsi paragraf, dan syarat-syarat paragraf. Pertama sekali saya akan menjelaskan di bagian ciri-ciri paragraf terlebih dahulu. Adapun ciri-ciri paragraf bisa kita lihat dari ide yang utuh dan lengkap. Nah, biasanya paragraf ini itu dibangun dengan sekelompok kalimat yang saling mengikat. Adapun ciri-ciri paragraf itu ada 6 poin ya. Yang pertama, paragraf pertama itu harus berada di tekukan 5 spasi. Nah, untuk tekukan 5 spasi ini biasanya dipakai dalam contoh karangan yang biasa. Contoh karangan biasa itu seperti surat. Untuk yang 8 tekukan spasi itu biasanya dipakai pada contoh karangan yang formal. Contoh karangan formal itu seperti makalah, skripsi, disertasi. Nah, untuk poin yang kedua itu ialah paragraf menggunakan pikiran yang utama. Nah, untuk pikiran yang utama ini biasanya dinyatakan dalam kalimat topik. Untuk kalimat topik bisa kita dapatkan di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Poin yang ketiga ialah paragraf menggunakan ide penjelas. Nah, untuk ide penjelas ini biasanya dinyatakan dalam kalimat penjelas. Untuk poin yang keempat, paragraf hanya menggunakan satu kalimat topik. Untuk poin yang kelima, paragraf akademik yang terdiri atas kalimat topik, kalimat penjelas ataupun kalimat pendukung, dan kalimat konklusi. Kalimat konklusi ini bisa juga disebut dengan kalimat kesimpulan. Untuk poin yang kelima ialah paragraf topik biasanya ditempatkan pada awal kalimat. Nah, untuk paragraf ini keseluruhannya itu saling berkaitan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi paragraf. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari fungsi-fungsi paragraf tersebut. Nah, jadi tujuan dari fungsi-fungsi paragraf ialah untuk mendinamiskan sebuah karangan, sehingga karangan tersebut lebih energik dan
menarik si pembaca agar lebih ingin serta bersemangat untuk membaca karangan tersebut. Pada tahun 2011, Alex pernah mengemukakan 5 fungsi-fungsi dari paragraf. Nah, fungsi pertama ialah mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Untuk poin yang kedua ialah menandai peralihan gagasan. Peralihan gagasan ini bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Mengganti paragraf ini disebut juga dengan mengganti pikiran. Nah, untuk poin yang ketiga ialah memudahkan untuk mengorganisasikan gagasan bagi penulis dan dapat juga memudahkan si pembaca dalam memahami isi bacaan karangan tersebut. Untuk poin yang keempat ialah bisa memudahkan mengembangkan topik karangan ke dalam satuan untuk pikiran yang lebih kecil. Untuk poin yang terakhir ialah poin yang kelima, memudahkan pengembalian variabel terutama karangan. Nah, yang terdiri dari beberapa variabel. Jadi dalam 2011 itu Alex sudah mengemukakan fungsi-fungsi paragraf. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Nah, adapun syarat-syarat paragraf ialah yang pertama, kesatuan yang kompak. Maksudnya ialah kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Nah, jadi dalam paragraf itu harus menggunakan satu tema yang jelas dan sama gitu. Terus untuk yang kedua ialah koherensi yang padu. Koherensi yang padu itu adalah kalimat dan paragraf itu saling mengait antara satu sama lain. Cara untuk mengaitkannya itu ada 4 macam. Yang pertama, mengulangi atau pengulangan kata kunci ataupun kata kunci juga bisa disebut dengan repetisi yang terdapat dalam kalimat. Nah, cara yang kedua ialah penggunaan kata penghubung ataupun kata konjungsi. Setiap awal kalimat itu harus di dalam tepat dan dengan benar. Nah, untuk cara yang ketiga ialah penggunaan kata ganti orang atau bisa menggunakan kata petunjuk sebagai kata pengganti gagasan utama. Nah, contoh dari kata ganti itu ialah seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, dan ini. Nah, untuk cara yang terakhir ialah penggunaan metode paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Nah, metode ini itu digunakan dalam metode proses sampai dengan metode definisi. Nah, jadi misalnya ingin untuk mengaitkan antara paragraf dengan antara paragraf itu agar berkaitan, kita bisa memakai 4 tahap-tahap ini. Nah, yang ketiga ialah setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik itu di dalam paragraf ditempatkan pada 5 tempat. Yang pertama, kalimat topik pada awal paragraf atau disebut juga dengan deduktif. Untuk kalimat topik pada akhir paragraf disebut juga dengan induktif. Dan yang ketiga, kalimat topik pada akhir dan awal kalimat itu disebut juga dengan deduktif dan induktif. Untuk kalimat topik pada pertengahan pada tengah paragraf itu disebut juga dengan ineratif. Dan yang terakhir ialah kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf. Nah, itu disebut juga dengan deskriptif. Nah, jadi dalam paragraf ini untuk menempatkan posisi kalimat topik itu ada 5 tempat. Yang keempat, kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau disebut juga dengan kalimat menjemuk. Nah, di sini kalimat itu bertingkat karena kalimat hanya menggunakan dan menyampaikan satu gagasan saja. 5. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasanya yang lain, misalnya seperti ejaan, tanda baca, dan kalimat, serta diksi dan juga bentuk dari kosakata tersebut. Yang keenam, dalam penulisan karya ilmiah, penulisan ini paragraf harus diperhatikan ialah teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, kata letak grafik, kurva, dan juga gambarnya.
ketujuh, penulisan pun harus memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. 8. Penulisan paragraf ini harus menjorok ke dalam sejajar ataupun menekuh. Yang kesembilan ialah penulis juga harus memerhatikan jumlah kata dalam kalimat, dalam paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf di antaranya ialah 30-100 kata dan kalimat minimal 3 kalmia. Dan terakhir ialah yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi 100 kosakata, maka sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang ciri-ciri paragraf, fungsi-fungsi paragraf, dan syarat-syarat paragraf. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smidar. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Paragraf memiliki banyak ragam. Untuk membedakan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, berdasarkan kelompoknya akan diuraikan sebagai berikut. Menurut fungsi dalam karangan. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Sebab paragraf pembuka harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang telah diuraikan. 2. Paragraf pengembangan. Paragraf pengembangan bertujuan untuk mengembangkan suatu pokok pembicaraan karangan sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Dapat pula paragraf penutup berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Menurut posisi kalimat topik. 1. Paragraf deduktif atau paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada akhir paragraf. 3. Paragraf deduktif atau induktif. Paragraf deduktif atau induktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama dan akhir paragraf. 4. Paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun dalam paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat khusus menjadi kalimat topik. Menurut sifat isinya. Paragraf deskripsi. Deskripsi berasal dari verbal to descriptively yang artinya menguraikan, memberikan, atau melukiskan. Paragraf deskripsi merupakan bentuk tulisan yang berusaha memberikan rincian dari objek yang sedang dibicarakan. Paragraf eksposisi. Kata eksposisi diambil dari bahasa Inggris exposition. Sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti membuka atau memulai. Eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, menghapus, menguraikan, atau menegakkan suatu. 3. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindakan tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Narasi ekspositoris. Narasi sugestis. Paragraf argumentasi. Paragraf persuasi. Pengembangan paragraf. Teknik spasial. Dalam teknik ini penulis menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan sebagainya. Teknik urutan waktu. Pada teknik ini penulis mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu kronologis terjadinya peristiwa. Peristiwa-peristiwa terjadi ditulis secara
urutan berdasarkan waktu. Pada teknik pengembangan ini, penulis tidak membahas dengan membandingkan, menganalisis, atau yang lainnya. Teknik klimaks atau anti-klimaks. Gagasan utama mula-mula dirinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap kurang penting, namun gagasan tersebut kemudian berangsur-angsur dikembangkan hingga paling tinggi. Variasi dari klimaks ialah anti-klimaks. Pengembangan dengan anti-klimaks dilakukan dengan cara menguraikan gagasan yang paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun ke gagasan yang paling rendah. Teknik perbandingan dan pertentangan. Teknik ini membandingkan informasi yang satu dengan informasi yang lain, atau bahkan ditentukan sehingga suatu informasi menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan dua hal. Namun, teknik ini harus memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu materi yang diperbandingkan dan dipertentangkan harus memiliki tingkatan yang sama dan keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Teknik analogi digunakan untuk membuat gagasan yang disajikan penulis mudah dipahami. Biasanya gagasan yang ini disampaikan merupakan suatu hal yang baru atau telah dipahami secara salah, sehingga penulis membutuhkan teknik ini untuk memberikan sebuah pemahaman atau gagasannya. Teknik sebab akibat. Pada teknik ini, penulis menyajikan satu dalam hubungan sebab akibat suatu peristiwa atau suatu hal yang terjadi. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab akibat berfungsi sebagai pikiran utama yang akibat sebagai pikiran penjelas. Teknik definisi luas. Kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, ialah merupakan. Kata biasanya digunakan adalah bila sesuatu yang didefinisikan diawali dengan kata benda, yaitu digunakan jika sesuatu yang akan definisikan diawali dengan kata kerja. Atau sifat ialah digunakan untuk menjelaskan sinonim suatu hal, sedangkan merupakan dipakai untuk mendefinisikan pengertian rupa atau wujud. Teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan. Pengelompokan itu biasanya dilakukan berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Penulis menyajikan satu dalam hubungan sebab akibat suatu peristiwa atau suatu hal yang terjadi. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab akibat berfungsi sebagai pikiran utama yang akibat sebagai pikiran penjelas. Teknik definisi luas. Kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, ialah merupakan. Kata biasanya digunakan adalah bila sesuatu yang didefinisikan diawali dengan kata benda, yaitu digunakan jika sesuatu yang akan definisikan diawali dengan kata kerja. Atau sifat ialah digunakan untuk menjelaskan sinonim suatu hal, sedangkan merupakan dipakai untuk mendefinisikan pengertian rupa atau wujud. Teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan. Pengelompokan itu biasanya dilakukan berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Baik, kesimpulan paragraf adalah kumpulan dari berbagai kalimat yang tersusun secara teratur sehingga membentuk sebuah karangan yang mengandung satu ide pokok.
Paragraf memiliki banyak jenis menurut fungsinya, yaitu pembuka, pengembangan, dan penutup. Menurut posisi kalimat topik yang yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Dalam pengembangan paragraf, banyak hal yang perlu diperhatikan supaya para pembaca dapat memahami dengan baik isi paragraf yang sudah penulis sampaikan kepada pembaca. Selain itu, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal dan teknik penulisan, seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Dapat ada beberapa teknik dalam mengembang paragraf, yaitu secara spasi, waktu, klimaks, dan anti klimaks, perbandingan dan pertentangan, serta analogi sebab akibat, definisi luas, dan klasifikasi. Dalam menulis sebuah paragraf, ada hal-hal yang harus diketahui lebih lanjut. Penulisan paragraf serta pemakaian paragraf dalam berbagai jenis karangan ilmiah yang sering digunakan di... Sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.